Kemajemukan merupakan realitas sosial bangsa Indonesia yang ditandai dengan kenyataan latar belakang sosial budaya etnik yang berbeda-beda. Dengan kenyataan tersebut, tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu integrasi dan menghindari konflik atau bahkan perpecahan karena kemajemukan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu proses komunikasi sosial untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dari keragaman etnik dan budaya itu, dibutuhkan suatu pendekatan komunikasi yang relevan. Di sini, komunikasi merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Sosiologi komunikasi adalah salah satu perspektif teoritik yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu alternatif kajian dalam mengurai persoalan konflik. Ruang lingkup sosiologi komunikasi berhubungan erat dengan relasi sosial, integrasi sosial, serta proses komunikasi sosial. Inilah yang menjadikan sosiologi komunikasi unik karena perspektif dan ruang lingkup yang menjadi bahasanya seputar mengurangi problem-problem dan gejala sosial. Menurut Billy J.W. mengungkapkan bahwa komunikasi adalah 1. Pernyataan diri yang efektif. 2. Pertukaran pesan-pesan yang tertulis, pesan-pesan dalam percakapan bahkan melalui imajinasi. 3. Pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan atau dengan metode lain. 4. Pengalihan informasi dari seseorang kepada orang lain. 5. Pertukaran makna antara pribadi dengan sistem simbol. 6. Proses pengalihan pesan melalui saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkomunikasi dengan manusia lain, baik yang berasal dari satu kelompok maupun kelompok ras, etnik, atau budaya lain. Komunikasi antar etnik adalah upaya membangun harmoni dan saling pengertian. Proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial, akan melahirkan integrasi dan harmoni. Dalam membangun komunikasi antar etnik, pola komunikasi melalui dialog adalah salah satu cara untuk menangani setiap permasalahan yang ada di masyarakat yang heterogen. Dialog merupakan usaha untuk mencapai pemahaman bersama di antara mereka yang berinteraksi. Dalam dialog terkandung konfirmasi yang terkait, misalnya kejelasan isi dialog, berbagai pengalaman bersama, saling menghormati, berbagi kepercayaan, saling menjajaki kepentingan masing-masing. Dengan dialog dalam proses komunikasi, maka dapat dicapai saling pengertian bersama tentang penyelesaian konflik dapat diatasi. Kemungkinan besar dari konflik akan berubah menjadi persaingan sehat di antara kelompok. Dialog difokuskan pada percakapan. Dialog mengandalkan semua pihak terlibat secara sengaja untuk tujuan meningkatkan pemahaman, menangani masalah dan menyatukan pikiran, dan mempertanyakan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan bersama-sama. Dialog tidak saja melibatkan pikiran tetapi melibatkan hati nurani. Dalam dialog tidak ada yang mempertahankan pendapat dan tidak ada yang disebut sebagai pihak lawan. Dialog bukan diskusi timbal balik. Dialog juga bukan merupakan perdebatan atau saling membantah. Dialog adalah kesempatan untuk sama-sama membingkai masalah secara kolektif. Hal inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dan menciptakan toleransi serta menjunjung tinggi nilai kehidupan persaudaraan antar agama, suku, budaya guna menjaga komunikasi antar etnik yang baik. Dapat disimpulkan bahwa di dalam kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, karena ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran. Interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antara satu sama lain, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Pola komunikasi dialog antar budaya masyarakat dalam membangun harmonisasi sangat efektif.
Tentu saja hal itu dikarenakan masyarakat yang sangat aktif berkomunikasi dan keterbukaan masyarakatnya dalam berkomunikasi selama ini, serta tidak memilih etnis tertentu untuk berkomunikasi. Pola komunikasi yang efektif dilakukan melalui dialog, interaksi sosial dan toleransi yang tinggi antar sesama warga dalam kehidupan sehari-hari.